Elektabilitas para kandidat Capres Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar setelah mereka debat di televisi. Ya, apakah hal itu memberikan kemajuan yang signifikan kepada elektabilitasnya ataukah gimana ya? Mari kita lihat di sini. Saya tidak akan memberikan peringkat karena masing-masing kandidat pasti memiliki pendukung ya, makanya saya sekedar mengartikan saja dari kartu-kartu yang keluar. Apa saja yang perlu diwaspadai dan apa saja peningkatan-peningkatan dalam kemajuan di elektabilitasnya. Yang pertama sesuai dengan urutan ya, Pak Anies. Bagaimanakah elektabilitas Pak Anies setelah debat Capres beberapa hari kemarin? Pak Anies saya ambil 6 kartu. Ada perputaran nasib. Ke arah manakah perputaran nasib ini? Ada kebangkitan. Ada kondisi yang lebih bagus lagi Pak Anies ya. Selanjutnya ada strength, kekuatan untuk Pak Anies. Tapi di sini masih kurang adanya komunikasi. Jadi perlu diiklankan lagi, perlu menjalin komunikasi lagi pada rakyat atau pada para calon yang akan atau calon yang memiliki hak suara ya. Harus ada semakin berusaha untuk bisa dekat dengan rakyat untuk Pak Anies ini. Selanjutnya 2 kartu lagi untuk Pak Anies setelah debat. Ada awakening teman-teman. Ada posisi tergantung di sini. Kurang bagus ya, ada 2 kartu yang kurang bagus. 1 kartu lagi ada simbol Ratu Pedang. Adanya hal-hal yang bisa mengurangi perolehan suaranya. Jadi Pak Anies ini harus berusaha lebih gigih lagi ya. Di awal-awal kartu ini ada simbol perputaran nasib. Sebenarnya Pak Anies ini juga memiliki pendukung yang banyak. Juga pendukungnya militan, jadi susah sekali digoyang atau dipengaruhi oleh capres lainnya. Jadi kalau sudah Pak Anies ya Pak Anies, karena pendukungnya sangat militan. Nah di sini juga ada simbol kesadaran, kebangkitan untuk memilih beliau. Kenapa begitu? Karena itu tadi ada tarian yang kuat, ada fanatik yang berat kepada Pak Anies. Ya, kalau udah Pak Anies ya Pak Anies susah sekali digoyangkan. Tapi sayangnya di sini ada 3 kartu yang kurang bagus setelah debat dari Capres kemarin itu. Yang pertama di sini adanya komunikasi yang semakin kurang. Nah, komunikasi yang semakin kurang ini bisa komunikasi dengan segala arah ya, baik dari rakyat atau dari simpatisan dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan adanya debat kemarin itu bukannya semakin bagus, tapi ada simbol kartu bunuh diri. Simbol kartu di mana apa yang sudah dilakukan dia membuat kondisinya menjadi turun elektabilitasnya itu. Nah, ditambah lagi di sini akan ada sosok yang berusaha untuk untuk bisa kayak agar Pak Anies tidak mendapatkan suara banyak, agar Pak Anies begini begitu, seperti itu. Karena di sini ada simbol Ratu membawa pedang, ya artinya berusaha agar Pak Anies ini bisa tidak lolos di dalam pemilihan nanti, yang artinya ada upaya-upaya agar Pak Anies ini kalah seperti itu. Jadi teman-teman, ternyata setelah debat kemarin itu ada kondisi di mana
mengalami sebuah mengalami yang harapannya bisa mendongkrak namanya, tapi kenyataannya malah hancur dan malah menyakiti seseorang yang pada akhirnya ada upaya-upaya untuk bisa agar Pak Anies ini tidak mendapatkan perolehan suara yang banyak. Ada upaya-upaya seperti itu, efek dari debat Capres kemarin itu. Selanjutnya untuk Pak Prabowo, bagaimanakah elektabilitasnya setelah debat Capres kemarin? Pak Prabowo ada simbol 7 jangkir, impian, keinginan, halusinasi, cita-cita, ada justice, ada keadilan, ada pertimbangan. Selanjutnya, semakin gigih berusaha untuk menuju apa yang diharapkan. Ada simbol Ratu Cangkir, di mana Pak Prabowo ini sangat-sangat yang pendukungnya banyak yang emak-emak ini dari Pak Prabowo ini ya, karena di sini ada simbol Ratu Cangkir. Sangat-sangat memiliki pamor untuk Pak Prabowo ini. Kemudian di sini yang namanya persaingan kan juga kejam ya. Persaingannya itu juga sangat-sangat ketat di dalam berusaha untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024 nanti. Di sini ada yang kondisi di mana Pak Prabowo harus siap menghadapi tantangan yang ada. Semakin mendekati hari H, bulan Februari, semakin panas aura-aura dari persaingan masing-masing kandidat ini. Selanjutnya untuk Pak Prabowo ada simbol balance, di mana sekalipun nanti ada tantangan, tapi dari tim Pak Prabowo masih bisa berusaha untuk membalanskan keadaan atau menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, ini untuk Pak Prabowo, jadi yang harus diperhatikan adalah impian juga harus ditindaklanjuti dengan kerja keras dan kegigihan ya, karena di sini awalnya kan memiliki impian untuk bisa memenangkan Pilpres di tahun 2024, dan impian ini juga melewati masa-masa yang luar biasa. Ada simbol justice. Saya jadi teringat awal-awal dari Gibran mencalonkan diri, dikarenakan juga melalui proses-proses yang ribet sampai aturan-aturan juga ada yang diubah demi Gibran. Nah, disinilah ada simbol justice ini, tapi dengan adanya hal ini, sekalipun omongan-omongan yang begini yang begitu, mereka berdua bertekad gigih untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2020. Pak Prabowo ini juga memiliki pamor yang luar biasa sehingga banyak pendukungnya, namun juga harus hati-hati karena yang namanya persaingan itu mendekati hari H akan banyak sekali gonjangan-gonjangan, dan ini juga dialami dari kubu Pak Prabowo ya. Dan untungnya semuanya itu bisa diatasi dengan baik dan dibalanskan lagi keadaannya. Sekalipun di sini juga ada gejolak-gejolak yang begini yang begitu. Ini untuk Pak Prabowo ya. Saya akan melihat dari Pak Ganjar setelah adanya debat Capres, bagaimanakah elektabilitasnya untuk Pak Ganjar ini semakin meroket ataukah datar-datar ataukah sebaliknya. Untuk Pak Ganjar ada simbol kegigihan, semangat berjuang, kita berpikir pada hal yang penting saja. Kemudian ada proteksi diri, ya artinya kehati-hatian, juga ada kebimbangan juga dalam menentukan sikap dan berpikir, karena kita juga tahu bahwa Pak Ganjar ini diusung oleh PDIP, dan PDIP juga mengalami penggembosan yang luar biasa dikarenakan dari Pak Jokowi yang berbelok arah dalam memberikan dukungan ya. Jadi di sini juga ada introspeksi diri atau proteksi diri, kehati-hatian dalam melangkah dari kubunya Pak Ganjar ini. Tapi dengan proteksi diri ini yang kelewat hati-hati itu juga bisa menghambat adanya sebuah perkembangan, karena terlalu hati-hati yang jadinya ada yang jalan di tempat ya teman-teman, biasanya seperti itu.
Selanjutnya dari kubunya Pak Ganjar, bagaimana elektabilitasnya? Ada The Star, masih ada kelancaran. Juga ada upaya-upaya untuk doa agar kondisinya bisa baik lagi. Banyak juga yang meminati dari Pak Ganjar ini. Selanjutnya juga ada semacam kerjasama, jadi elektabilitasnya Pak Ganjar ini kian meroket setelah adanya debat capres kemarin itu, teman-teman. Kemudian ada koin 10 yang artinya ada kesuksesan dan ada kemajuan terkait dari Pak Ganjar ini. Jadi di sini kalau dari Pak Anies tadinya baik-baik saja, tapi setelah debat capres ada kondisi di mana menjadi kurang bagus. Nah, untuk Pak Prabowo juga begitu. Tadinya dia ada kelancaran untuk bisa mencalonkan diri, baik Pak Prabowo maupun Gibran. Ada gonjang-ganjing terkait dari tatanan aturan yang sampai diubah seperti itu. Misalnya batas usia sebagai calon wakil presiden yang udah diubah dan lain sebagainya, dan kita juga tahu semuanya. Tapi itu tidak menjadikan soal buat mereka, sekalipun mereka digunjing kanan kiri, tapi mereka bertekad untuk maju. Dan saat ini dukungan buat mereka juga banyak untuk Gibran sama Pak Prabowo ini. Tapi juga jangan lengah, ternyata di sini untuk bisa memenangkan itu maju perang, bisa maju perang. Jadi di sini untuk Pak Prabowo juga harus hati-hati, walaupun pada akhirnya bisa menyeimbangkan lagi kondisinya. Dan untuk Pak Ganjar, awalnya dengan berpalingnya Pak Jokowi ke kubu yang lainnya, di sini ada semacam kayak keraguan-raguan dalam bersikap. Kemudian juga sangat hati-hati dalam menentukan langkah. Makanya di sini ketika terlalu hati-hati akan ada sebuah kondisi jalan di tempat. Tapi untungnya di sini ada The Star, ada kelancaran, juga ada dukungan yang banyak buat Pak Ganjar, karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini juga memiliki pamor yang luar biasa. Dan di sini hanya di awal-awal saja dia mengalami kondisi-kondisi yang agak merasa gimana gitu terkait dengan keluarga Pak Jokowi yang hengkang dari PDIP. Nah, di sini makin hari setelah adanya debat capres, kondisinya semakin membaik untuk Pak Ganjar ini. Dari ketiga kandidat ini sepertinya nanti pemilu sampai 2 periode ya teman-teman. Nah, kalau 1 periode saya merasa bahagia sebenarnya, andai kata pemilu ini bisa 1 periode untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari prediksi saya yang kemarin-kemarin itu, ketika ada 2 periode nanti akan ada gonjang-ganjing, entah begini entah begitu, tapi semoga saja nggak terjadi ya. Makanya saya berharap kalau Pilpres ini hanya 1 periode, harapan saya seperti itu. Tapi kalau melihat dari kartu-kartu yang keluar ini, kayaknya akan terjadi 2 periode. Ya, semoga saja negara Indonesia aman, tertib dan damai, dan kita sebagai yang memiliki hak suara pergunakan itu dengan baik. Menang dan kalah harus bisa diterima dengan legowo ya. Jangan sampai ada huru-hara.